Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Mela Zalia dari kelas 11 AKL 1 nomor absen 8. Dari kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan Mayo PT Citra Nusa yang telah sebelumnya dikerjakan oleh rekan kelompok saya. Pada hari ini kita akan membahas dan menginput transaksi pada setiap dokumen pada soal. Pada soal pertama, kita lihat pada soal nomor 1 dokumen 1 di sini. Dokumen pertama adalah sebuah faktur kopi. Pada kop surat tertulis PT Citra Nusa, yaitu PT yang sedang kita kerjakan. Dan dokumen ini merupakan bukti penjualan kredit. Karena merupakan bukti penjualan kredit, maka kita masukkan ke sales. Kita masukkan ke sales. Lalu kita pilih enter sales. Di sini pada customer kita pilih toko Sonic karena tertera pada soal kita menjual pada toko Sonic. Lalu kita tulis invoice-nya. Invoice-nya di sini di soal tertulis FPJ 12-1. Lalu untuk tanggalnya seperti yang kita lihat pada soal, yaitu tanggal 2 Desember 2020. Setelah itu jangan lupa untuk teks inklusifnya kita hilangkan. Untuk bagian shape seperti yang tertera pada soal, kita tulis untuk AU N06 kita tulis sebanyak 20 unit. Lalu untuk AU N08 kita tulis sebanyak 15 unit. Lalu untuk price-nya kita tulis sesuai pada soal. Untuk AU N06 dengan unit 20 kita tulis 900.000. Lalu untuk AU N08 dengan unit 15 unit kita tulis harganya 1.200.000. Kita lihat di sini kita sudah tulis untuk bagian price-nya. Karena di soal terdapat freight atau freight collected atau jasa pengiriman, kita tulis jasa pengirimannya sejumlah 400.000. Di sini kita ganti dengan NT. Mengapa kita ganti dengan NT? Karena kalau freight-nya tetap di PPN, maka freight-nya akan terkena PPN juga. Dan seharusnya kalau freight collected itu tidak perlu kena PPN. Jadi kita ganti ke NT. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah di bagian enter sales ini semuanya sudah sama atau belum seperti yang tertera pada dokumen soal. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini subtotalnya 36 juta. Sama. Untuk bagian tax atau PPN 10% 3.600.000 sama. Freight-nya 400.000 dengan NT sama. Kalau sudah sekiranya sama, semuanya sudah sama seperti ini, kita record. Lanjut, kita kerjakan soal pada dokumen 2. Untuk di dokumen 2 ini, dokumen 2 merupakan bukti penerimaan kas. Maka kita masukkan ke sales, lalu ke receive payment. Mengapa kita masukkan ke receive payment? Karena seperti yang tertera pada soal, dokumen tersebut merupakan bukti penerimaan kas yang dimana bukti ini masih ada sangkut paut dengan penjualan. Jadi yang pertama kita lakukan, kita seperti tadi, kita klik sales, kita pilih receive payment, lalu kita pilih customer-nya.
Customernya di sini sesuai pada bukti transaksi pada soal, kita pilih toko bara. Karena kita menerima uang pelunasan faktur dari toko bara, selanjutnya kita isi amount receive-nya. Amount receive-nya sebesar 32.340 yang sesuai pada soal. Nah, 32.340 ini didapat dari piutang dikurang dengan potongannya. Lanjut, ID-nya di sini kita tulis BKM 12 strip 1 sesuai pada soal. Lalu date-nya atau tanggalnya kita tulis sesuai dengan bukti transaksi, yaitu 5 Desember 2020. Lalu amount applied-nya kita enter, kita klik, kita enter. Lalu ketika sudah kita enter dan out of balance-nya sudah 0, kita lihat terlebih dahulu dari mulai toko bara, amount receive-nya sampai sini sudah out of balance-nya sudah 0, kita record. Lanjut, kita lanjutkan untuk pengerjaan pada dokumen 3. Untuk dokumen 3 ini, karena PT yang kita kerjakan yaitu PT Citra Nusa berada di bawah, maka artinya kita melakukan pembelian ke PT Indah Jaya. Nah, karena kita melakukan pembelian kepada PT Indah Jaya, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita klik purchase karena kita membeli. Lalu kita klik enter purchase. Setelah itu di sini karena kita membeli dari PT Indah Jaya, maka kita klik pada bagian supplier yaitu PT Indah Jaya. Setelah itu kita isi bagian purchase ini. Dengan nomor buktinya yaitu NP12-1. Lalu untuk tanggalnya kita isi tanggal 7 Desember 2020. Jangan lupa teks inklusifnya kita hilangkan. Pada kolom bill di sini kita lihat. Di sini untuk kolom bill untuk di AU-N06 kita isi unitnya yaitu 25 unit. Item numbernya kita isi AU-N06. Lalu untuk AU-N08 kita membeli sebanyak 18 unit. Kita tulis sampai habis AU-N08. Untuk price atau harganya untuk AU-N06 di sini kita sudah membeli 25 unit dengan harga atau price-nya kita akan isi yaitu 800.000 sesuai yang tertera pada soal. Lalu untuk akses atau AU-N08 kita isi dengan harga 1 juta. Ketika sudah seperti ini, karena kita ada jasa pengiriman atau freight-nya di sini, kita tulis freight-nya sebesar 200.000. Kita ganti ke NT sama seperti sebelumnya. Kita samakan terlebih dahulu sama soalnya.
subtotalnya 38 juta, untuk freight-nya 200.000, tax atau PPN-nya 3.800.000, lalu jumlahnya atau total amount-nya 42 juta. Sama, ketika udah sama seperti ini, semua sudah disamakan, kita bisa record. Kita klik no. Selanjutnya untuk dokumen 4 ini sebagai bukti memorial atau sebagai pencatatan untuk pihak internal saja. Jadi kita tidak memasukkannya ke dalam Mayo seperti banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Tapi bukti memorial ini akan dimasukkan pada saat pencatatan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Untuk dokumen 5 ini adalah sebuah nota kredit, tetapi pada bagian kop surat tertulis PT Indah Jaya. Jadi bagi kita sebagai PT Citra Nusa, dokumen ini merupakan retur pembelian. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita ke purchase, lalu kita klik enter purchase. Pembedanya dengan faktur pembelian adalah pada bagian item, nanti kita akan minuskan bagian item. Lanjut, kita klik pada bagian supplier. Kita klik PT Indah Jaya. Lalu purchase-nya kita tulis seperti pada soal, yaitu RNP 12-3. Lalu untuk tanggalnya masih sama, jadi tidak kita ubah. Lalu untuk bill-nya kita isi -2. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pembedanya dengan faktur pembelian, untuk retur pembelian ini kita akan minuskan. Lalu kita tulis item number-nya, yaitu AU-N06. Lalu kita tulis price-nya, di sini 800.000 sesuai pada keterangan soal. Lalu untuk yang kedua, bill-nya masih sama, kita isi -2. Lalu kita tulis item number-nya, yaitu AU-N08. Harganya 1 juta. Di bagian freight ini kita ganti ke NT. Seperti ini. Kita lihat pada soal subtotalnya 3.600.000, tax-nya atau PPN-nya 360.000, dan total amount-nya 3.960.000. Di sini sama seperti tertera pada soal. Kita lihat terlebih dahulu dari atas sampai bawah. Semuanya masih sama seperti ini. Bedanya tadi kalau untuk retur, bedanya dengan faktur pembelian, untuk retur pembelian ini kita akan minuskan. Jadi karena kita sudah sama untuk ini dengan yang di soal, maka kalau sudah sama kita record. Lalu jangan lupa kalau ada retur, kita harus ke purchase register dulu. Setelah itu kita klik return dan debit. Lalu kita klik apply to purchase. Setelah itu amount applied-nya kita klik, lalu kita enter. Lalu kita isi ID-nya dengan nomor buktinya yang tadi, yaitu RNP 12-3. Setelah itu karena out of balance-nya sudah 0, boleh kita record. Lalu kita close. Lanjut kita ke dokumen 6. Di dokumen 6 itu adalah bukti dokumen voucher kas kecil. Karena dokumen ini tidak ada berhubungan dengan hutang piutang, maka kita
memasukkannya ke banking. Karena di situ dia untuk membayar tagihan rekening listrik untuk bulan November, maka kita memasukkannya ke spare money. Kenapa ke spare money? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar tagihan listrik. Pada pay from account, kita ganti ke petty cash. Karena tadi untuk voucher kas kecil, karena kita pembayarannya menggunakan kas kecil. Jangan lupa untuk teks eksklusifnya kita hilangkan. Pada bagian cek nomor ini, kita isi dengan nomor buktinya, yaitu VKK 12-1. Lalu untuk date-nya atau tanggalnya, kita isi tanggal 10 Desember 2020. Lalu amount-nya kita isi sebesar nominal yang tertera pada soal, yaitu 900.000. Kita sudah isi. Pada memonya kita tulis keterangannya, yaitu pembayaran tagihan listrik November. Karena di sini kita pembayarannya bulan Desember, sedangkan pada soal seharusnya kita membayar pada bulan November, maka di jurnalnya kita pilih accurate expense. Setelah sudah sama seperti pada soal dan out of balance-nya juga sudah 0, maka kita klik record. Lanjut, kita masuk ke dokumen 7. Di dokumen 7 ini tertera bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Jadi, kita di sini kita klik purchase. Nah, karena di sini kita ingin membayar utang, maka di sini kita klik pay bills. Kemudian untuk di suppliernya kita ganti menjadi PT Canin karena kita membeli dan membayar kepada PT Canin. Check numbernya di sini kita ganti menjadi yang tertera pada soal, yaitu C12-14. Date atau tanggalnya kita ganti jadi tanggal 10 Desember 2020. Lalu amount-nya adalah jumlah yang kita bayarkan kepada PT Canin, yaitu 85.360.000. Lalu amount applied-nya kita enter. Nah, kita memiliki utang sebesar, di soal kita memiliki utang sebesar 88 juta, tetapi karena kita bayar di hari dimana kita bisa mendapat diskonnya, yaitu 10 hari setelah transaksi, jadi kita mendapat potongan sebesar 2.640.000. Jadi pada amount-nya kita tulis jumlah sebesar yang harus dibayar, yaitu jumlah hutang yang tadi kita dapat itu 88 juta dikurang dengan diskonnya, yaitu 2.640.000. Kalau misal di sini out of balance-nya sudah 0, kita klik record. Di sini semua sudah sama untuk PT Canin, check-nya sudah sama, date-nya sudah sama, amount applied-nya juga sudah sama. Kita klik record, lalu kita klik print later. Kita cancel. Selanjutnya, pada dokumen 8. Di dokumen 8 itu ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur toko bara. Karena kita menerima uang pelunasan dari toko bara, maka kita klik sales. Karena kita menerima uang, jadi kita klik receive payment.
Kemudian di bagian customer, lalu kita isi toko bara. Kita isi toko bara karena toko bara yang membayar kepada kita. ID-nya kita ganti dengan nomor buktinya, yaitu BKM 12-2. Tanggalnya atau date-nya kita ganti jadi 15 Desember 2020 sesuai dengan soal 15 Desember 2020. Lalu di amount receive-nya kita isi dengan nominal yang kita terima, yaitu 44 juta. Itu kita enter. Lalu kita klik amount applied-nya, lalu kita enter. Kalau misal out of balance-nya sudah 0, kita periksa dulu di soal untuk bukti penerimaan kas dari toko bara. Kita menerima uangnya 44 juta, jumlah yang kita terima pun 44 juta. Untuk pelunasan faktur FPJ 11-8, kita lihat amount-nya 44 juta, amount applied-nya 44 juta. Untuk ID dan tanggal atau date-nya sudah sama. Dan jika out of balance-nya seperti yang tadi sudah dibilang sudah 0, maka kita boleh record. Lanjut, kita masuk ke dokumen nomor 9. Di dokumen 9 terdapat nota kontan. Nah, apabila ada nota kontan berarti kita menjual barang secara tunai kepada pelanggan. Karena ini masih ada sangkut paut dengan penjualan, maka kita klik sales. Lalu kita ke enter sales. Lalu kita pilih customer-nya, yaitu toko Dua Dunia. Karena di sini toko Dua Dunia belum ada, jadi kita tambahkan dulu sebagai customer baru. Kita klik new, lalu kita tulis toko Dua Dunia. Lalu karena tadi terakhir card ID-nya sampai C004, jadi kita tambahkan di sini card ID-nya C005. Lalu karena di sini tidak ada informasi lebih lanjut, kita langsung ke selling details. Di sale layout-nya kita ganti ke item. Di sini untuk COD-nya tidak kita ganti karena nih dia pembeliannya secara tunai oleh toko Dua Dunia. Jadi toko Dua Dunia beli ke kita secara tunai. Dan COD ini di sini itu menandakan bahwa itu cash on delivery atau mereka membayar secara langsung. Jadi tidak kita ganti. Lalu kita klik OK. Di sini customer-nya kita pilih karena tadi udah ada toko Dua Dunia, kita pilih toko Dua Dunia. Lanjut kita ubah invoice-nya jadi NK 12-1. Date-nya atau tanggalnya kita ubah jadi tanggal 17 Desember tahun 2020. Kalau sudah, kita masukkan unitnya, yaitu 6 untuk nomor itemnya. Di sini 6. Kita lihat sesuai dengan nomor itemnya, kita tulis lagi AU N06 seperti ini. Lalu kita tulis price-nya untuk AU N06. Kita tulis price-nya sebesar 1.500.000. Lalu lanjut kita masukkan yang kedua, yaitu unitnya sebanyak 10. Lalu kita klik item number-nya, yaitu AU-N08. Kita masukkan price-nya. Di sini price-nya kita tulis 1.600.000 sesuai dengan yang tertera pada soal.
Di sini 1.500.000, 1.600.000. Jumlahnya 9 juta dan 16 juta. Di sini kita lihat. Di sini tetap sama nilainya. Lalu kita selanjutnya pada jasa pengiriman atau freight-nya kita tulis 500.000. Lalu PPN-nya kita ganti ke NT. Nah, karena dia membeli secara tunai, jadi kita langsung isi paid today-nya sebesar 28 juta. Kalau balance due-nya sudah 0 seperti ini, kita lihat di sini. Jadi kita toko Dua Dunia itu membeli secara tunai. Jadi di sini kenapa kita tulis pay today-nya? Karena si toko Dua Dunia itu beli secara tunai. Sedangkan kalau kita belinya kredit, kita tidak perlu mengisi untuk pay today-nya. Pertama kita lihat dulu apakah semuanya sudah benar. Dari mulai subtotal 25 juta, freight-nya 500.000, atau jasa pengirimannya 500.000, PPN atau tax-nya 2.500.000 dan totalnya 28 juta. Kita lihat di sini sudah sama semua, pay today-nya sudah kita isi juga. Kalau sudah balance due-nya sudah 0 seperti ini, lalu kita record, lalu kita cancel. Jadi ketika terjadi penjualan kredit dan tunai, maka tetap masuk ke kolom sales, lalu ke enter sales. Tapi yang menjadi pembedanya adalah ketika terjadi penjualan tunai, kita isi pada bagian pay today-nya karena dia membayar langsung pada saat itu juga, gitu. Lanjut, kita ke dokumen 10. Di dokumen ini merupakan yang seperti kita lihat di sini. Untuk dokumen 10. Di dokumen ini merupakan voucher kas kecil. Karena di sini tidak ada hubungannya dengan utang dan piutang, maka untuk di mayuknya kita klik banking. Lalu klik spend money. Lalu di bagian atas, di pay from account-nya kita ganti ke petty cash. Karena kita mengeluarkan uang dari kas kecil. Lalu ceknya, cek number-nya ini kita ganti dengan VKK 12-2 seperti yang tertera pada soal. Lalu date-nya kita isi tanggal 18 Desember 2020. Kita lihat pada soal seperti ini. Lalu amount-nya kita isi sesuai yang ada di faktur, yaitu 300.000. Seperti ini. Lalu di memonya keterangannya kita tulis pembelian perlengkapan. Lalu karena di sini selanjutnya kita jurnal, karena di sini perlengkapan itu akunnya supplies, jadi kita klik akun supplies yang akun kepalanya itu 1. Di sini kita cari supplies seperti ini. Kalau sudah seperti ini, out of balance sudah 0 dan ini sudah terlihat nama akunnya, kita record. Lalu kita cancel. Selanjutnya kita lanjut ke dokumen 11. Pada dokumen ini merupakan penjualan tunai satu-satunya untuk kendaraan. Karena dia penjualan tunai dan tidak ada hubungannya dengan hutang piutang, maka kita ke banking, lalu ke receive money, bagian atas ini kita pilih cash in bank. Jangan lupa kita hilangkan tax inclusive-nya. ID-nya kita isi
Di sini kita isi ID-nya. Kita lihat pada soal di sini tertulis AM12. Jadi kita tulis AM12. Setelah itu kita isi date atau tanggalnya. Di sini tanggalnya adalah 18 Desember 2020. Kita lihat juga pada soal 18 Desember 2020. Amount receive-nya itu uang yang kita terima, yaitu sebesar 145 juta. Memonya kita tulis penjualan tunai kendaraan. Lalu kita menjurnal dengan cara kita mengisi akunnya, yaitu vehicle at cost. Di sini sebesar 160 juta. Nah, 160 juta ini didapat dari neraca saldo yang terdapat pada soal. Kemudian kita tulis lagi akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini sebesar 10 juta. Apa 10 juta? Dan kita minuskan. Jadi 10 juta ini kita minuskan. Mengapa kita minuskan? Karena agar sejajar dengan cash in bank-nya. Dan 10 juta ini juga terdapat dari neraca saldo yang juga terdapat pada soal. Lalu kita masukkan gain or loss. Gain or loss ini sebesar 5 juta. Jadi kita masukin gain or loss vehicle sebesar min 5 juta seperti ini. Yang kita minuskan juga karena kenapa diminuskan juga untuk yang 5 juta ini? Karena dia termasuk rugi dan posisi rugi ini ada di debit. Jadi agar sejajar dengan cash in bank, maka kita harus minuskan. Dan kalau out of balance di sini sudah 0, kalau sudah 0 kita record. Pertama kita lihat dulu untuk cash in bank, amount receive-nya, AM12, date-nya, memonya, dan seperti ini kalau sudah kita record. Lanjut kita ke bukti dokumen 12. Di sini ada bukti pengeluaran kas, tetapi dari pembayaran angsuran pinjaman, dan ini tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Jadi karena tidak ada hubungannya dengan utang piutang, maka kita klik banking, lalu kita ke spend money. Bagian atas pay from account-nya ini kita ganti ke cash in bank. Lalu ceknya di sini kita isi C12 strip 15. Date-nya atau tanggalnya kita ganti jadi tanggal 20 Desember 2020. Seperti ini. Lalu amount-nya adalah jumlah uang yang kita keluarkan sebesar 11.880.000. Memonya kita isi pembayaran angsuran pinjaman. Kemudian kita jurnal karena di sini kita menggunakan Bank Mandiri Loan.
maka kita cari akun Bank Mandiri Loan, yaitu kepala akunnya adalah 2. Sebesar 10.800.000. Seperti ini. Lalu bunganya kita isi juga, atau interest expense-nya kita isi sebesar Rp1.080.000. Interest expense-nya sudah kita isi sebesar Rp1.080.000, dan Bank Mandiri Loan-nya juga sudah. Kalau sudah sama seperti ini, jadi out of balance-nya sudah 0, dan angsuran pinjaman dan bunganya serta jumlah yang dibayar atau amount-nya juga sudah jumlahnya seperti ini, kita record. Lanjut, kita masuk ke dokumen 13. Pada dokumen ini, seperti yang tertera pada kop surat, di sini menyertakan bahwa kita membeli barang dari PT Oxone dan memegang faktur asli karena kita sebagai pembeli di sini. Karena kita membeli barang dari PT Oxone, maka yang pertama kita akan lakukan adalah kita klik purchase, lalu kita ke enter purchase. Kita di sini pilih supplier-nya, yaitu PT Oxone. Kita di sini supplier-nya kita pilih PT Oxone. Lalu purchase-nya kita isi NP12-3. Dan date-nya kita ganti jadi tanggal 25 Desember 2020. Lalu untuk unitnya, untuk unit AU N06 kita tulis 10 unit. Kita tulis item number-nya yaitu AU N06. Lalu seperti yang tertera pada soal, di sini kita ganti jadi 1.200.000. Kita lihat pada soal di sini 1.200.000. Lalu lanjut untuk AU N08-nya kita ganti jadi 15 unit sesuai yang tertera pada soal, 15 unit. Kita tulis AU N08 akses, lalu kita ganti jadi 1.400.000 karena sesuai yang tertera pada soal di sini 1.400.000 untuk akses atau AU N08. Lanjut, di sini kita lihat 12 juta, 21 juta, dan untuk freight-nya di sini kita lihat 300.000. Di sini freight kita ganti. Jangan lupa kita ganti ke NT. Seperti ini, kita lihat terlebih dahulu. 33 juta, 3.300.000, totalnya 36.600.000. Kalau sudah seperti ini, kita lihat kalau sudah komplit seperti ini, balance due-nya pun juga sudah sama seperti yang ada di soal. Kita record, lalu kita klik no, kita cancel. Lanjut, untuk dokumen ke-14, ini adalah dokumen bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kasnya ini untuk pengisian dana kas kecil. Karena dokumen ini tidak ada hubungannya dengan hutang piutang, jadi kita klik banking, lalu ke spend money. Di bagian atas kita ganti cash
in bank. Lalu untuk cek nomornya kita ganti dan kita isi jadi BKK 12/3. Lalu untuk date-nya kita ganti jadi 31 Desember 2020. Memonya kita isi pengisian kelas kecil. Pengisian kelas kecil. Lalu di sini amount-nya kita isi Rp1.200.000 seperti ini. Lalu di sini di jurnalnya kita isi petty cash di paling atas. Kita isi 1.200.000 seperti ini. Kalau sudah selesai kita bisa record.